Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'utsi bil huda war rahmah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa qafa atharahu ila akhir dunya. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Li mu'allif hadzal kitab Kiai Haji Rahmat Labib hafizahullah ta'ala wa li walidina wa li jami' masyaikhina ila muntaha sanadihim, khususan lil muslimina fi Palestin, khususan li Syekh Yahya Sinwar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hukmu syar'iyyu 'alal af'ali wal asya'i al-muta'alliqatu biha. Hukum syariat berkaitan perbuatan-perbuatan dan benda-benda yang berkaitan dengannya. Al-muta'alliqati biha, yang berkaitan dengan af'al. Hanya kembali ke af'al. Jadi asya yang berkaitan dengan af'al. Qabla wurudi syar'i, sebelum datangnya syariat. Innal af'ala wal asya'a la yajuzu an tu'ta hukman illa idza kana hunaka dalilun syar'iyyun ala hadzal hukmi. Sesungguhnya perbuatan dan benda tidak boleh diberikan status hukum kecuali jika telah ada dalil syara' ala hadzal hukmi, atas hukum ini. Idla hukma li af'ali al-uqala'i walil asya'i qabla wurudi syar'i. Karena tidak ada status hukum bagi perbuatan-perbuatan orang yang berakal dan bagi benda-benda sebelum datangnya syariat. Qabla bi'tsatir rasul, yakni sebelum diutusnya Rasulullah. Li'anna al-hukma yatawaqqafu ala wurudi syar'i min Allah Ta'ala, karena status hukum itu bergantung kepada datangnya syariat dari Allah Ta'ala. Ay ala muji'ir rasuli bisunnati li syari'ati kulliha, yaitu bergantung pada datangnya seorang rasul yang dinisbatkan kepadanya syariah itu seluruhnya. Wa dalilu syar'iyyu bin nisbati lil mas'alatil muradati qauluhu ta'ala, dan dalil syara' atas apa masalah yang dimaksud yang tadi berkenaan tentang al-hukmu qabla wurudi syar'i. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Fabayyanat hadhil ayatu anna Allah la yu'adzibu ahadan min khalqihi la fid dunya wa la fil akhirati hatta
hatta yab'atha ilaihi rasulan yunadziruhu wa yuhdziruhu fayu'sa dzalikar rasul. Fabayyanat hadhil ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengadab seorang pun dari hambanya baik di dunia maupun di akhirat hingga dia mengutus kepadanya, kepada umatnya seorang rasul, yang rasul itu mengingatkan, ya, memperingatkan, maka kemudian mereka rasul itu dimaksiati, ya, didurhakai, fayastamiru alal kufri, dan dia, maksudnya makhluk Allah itu tetap terus dalam kekufuran, wal maksiati ba'dal indari wal i'dzari, dan melakukan kemaksiatan setelah datangnya peringatan dan teguran. Qala Al-Amidi, berkata Imam Al-Amidi, wajhud dalalati minhu annahu amnun minal adabi qabla bi'tsatir rusul. Jadi berdasarkan ayat ini, wajhud dalalahnya, ya, logika pendalilannya, bahwasanya seseorang itu aman dari azab, terhindar dari azab sebelum diutusnya para rasul. Wadzalika yastalzimu intifa'ul wujubi wal hurmati qabla al bi'tsati, dan demikianlah hal yang demikian itu memastikan, meniscayakan intifa'ul wujub, tiadanya kewajiban dan keharaman sebelum diutusnya rasul. Wa illa lama amina minal adabi bitaqdiri tarkil wajibi wa fi'lil muharrami idh huwa lazimun lahuma. Wa inla, dan jika tidak, lama tidaklah, amina merasa aman, minal adabi dari azab, dikarenakan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Idh huwa lazimun lahuma, karena melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu adalah dua hal yang lazim, wajib. Fannasu ghairu mas'ulina li'annahum ghairu mukallifina bihukmin minal ahkami. Maka manusia, mereka itu tidak dimintai tanggung jawab sebelum bi'tsah para rasul tadi. Li'annahum, karena mereka ghairu mukallafin, karena mereka bukan orang-orang yang dibebani hukum, bihukmin minal ahkami, dengan satu hukum daripada hukum-hukum syariat. Qala Al-Qurtubi inda an hadhil ayati, berkata Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat ini, yakni surah Al-Isra ayat 15. Wa fi hadza dalilun ala anna al-ahkama la tasbutu illa bisyar'i. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya hukum-hukum itu tidak ditetapkan, la tasbutu atau bisa la tusbatu, tidak ditetapkan, illa bisyar'i, kecuali dengan syariat. Khilafan lil mu'tazilati al-qailina bi anna al-aqla yaqbahu wa yahsunu wa yubihu wa yahdharu. Berbeda dengan kalangan Mu'tazilah yang mereka berpendapat bahwasanya akal itu dapat menentukan, ya, menyatakan sesuatu itu tercela, sesuatu itu terpuji, sesuatu itu mubah, sesuatu itu haram. Jadi menurut Mu'tazilah ada hukum sebelum turun syariat. Dengan apa menghukuminya? Dengan akal. Nah, sementara menurut ahlu sunnah, la hukma qabla wurudis syar'i, tidak ada hukum sebelum turunnya syariat.
Maka tidak ada sanksi, tidak ada siksaan sebelum turunnya syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa qala Syarafuddin At-Taibi, madhabu ahli sunnati annahu la hukma qabla syar'i. Nah tadi. Madhab ahlu sunnah berpendapat bahwasanya tidak ada hukum sebelum turunnya syariat. Wala takalifa illa bih, dan tidak ada pembebanan takalif, ya, jamak taksir dari taklif. Wala tajibul hujjatu illa bil bi'tsati, dan tidak ada kewajiban hujjah, ya, berdalil berhujjah di hadapan Allah illa bil bi'tsah, kecuali setelah diutusnya seorang nabi. Wal ayatu dalatun alaihi, dan ayat pada surah Al-Isra ayat 15 itu menunjukkan hal tersebut. Fala makna li tahrifiha, dan tidak ada makna dari penyelewengannya. Qala muhyis sunnah, berkata seorang ulama yang menghidupkan as-sunnah, wa fil ayati dalilun ala anna ma wajaba wa wajaba bis sam'i la bil aqli wa kadza anil wahidi. Pada ayat ini terdapat dalil, terdapat argumen bahwasanya tidak wajib, dan wajib bis sam'i la bil aqli, yang wajib itu adalah dengan sam'i, yakni datangnya dalil sam'i, dalil yang didengar, ya, syariat, bukan dengan akal. Wa kadza an wahidi, demikian pula diriwayatkan dari Al-Wahidi, beliau berpendapat juga demikian. Wa aidan mafhumu qaulihi ta'ala, dan juga apa yang dipahami dari firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Surat An-Nisa ayat 165. Para rasul-rasul itu mubasysyirin wa mundzirin, mereka itu memberikan kabar gembira untuk orang-orang beriman dan memberikan peringatan buat orang-orang kafir. Li'alla, agar tidak, yakuna, ada, linnasi, pada diri manusia, 'alallahi, di hadapan Allah, hujjatun, jadi agar tidak ada hujjah atas manusia di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Jadi nanti tidak ada hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau belum ada mengutus risalah, Engkau belum ada mengutus seorang nabi pun kepada kami. Jadi bagaimana bisa hari ini kami dihukum, kami disiksa, padahal belum ada hujjah datang kepada kami. Nah, Allah nanti balas itu. Bukankah telah kami utus 124.000 nabiku, 313 rasulku, dan 25 nabi dan rasul yang wajib engkau imani. Dan yang terakhir daripada nabi dan rasulku itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang syariatnya berlaku hingga hari kiamat. Dan terus ada dari umat Nabi Muhammad yang berdakwah, menyampaikan Islam, mengontak antum, mengajak ke pengajian, tapi engkau menolak. Jadi tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah. Fal ayatu tadullu ala anna bayan al-ahkami wa iqamat al-hujjati ala nasi yakunu ba'da bi'satir rusuli. Ayat ini menunjukkan bahwasanya penjelasan hukum-hukum dan tegaknya hujjah atas manusia itu terjadi setelah diutusnya para rasul. Karena rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Wa mafhumul mukhalafati yadullu 'alal ihtijaji qabla al-bi'tsati. Dan mafhum mukhalafah, makna kebalikan dari ayat ini, menunjukkan bahwasanya bisa berhujjah sebelum bi'tsah. Jadi kalau setelah diutusnya para rasul tidak bisa berhujjah. Tapi kalau belum diutus para rasul, manusia bisa berhujjah, ihtijaj. Belum diutus rasul kepada kami, belum ada syariat. Nah, tapi kalau sudah diutus para rasul, mereka tidak lagi bisa berhujjah. Makanya para rasul itu menjadi syahid,
menjadi saksi. Ya, nanti di pengadilan Allah mereka bersaksi, saya telah menyampaikan. Dan seringkali Nabi mengatakan fashhad qad balagtu. Fashhad qad balagtu. Saksikanlah wahai Allah, saya telah menyampaikan. Gitu. Jadi artinya Nabi ingin menunjukkan sudah lepas tanggung jawab saya, sudah lepas amanah saya untuk menyampaikan Islam. Yang tinggal mereka menerima atau tidak. Nah, sama dengan kita ketika kita dakwah, fashhad qad balagtu. Saksikan wahai Allah, saya telah menyampaikan. Qala Fakhruddin Ar-Razi, ihtajja ashabuna bihadhil ayati ala anna wujuba ma'rifatillahi ta'ala la yusbatu illa bisam'i. Berhujjah, berdalil ashabuna, sahabat-sahabat kami, dengan ayat ini mengenai wajibnya ma'rifat kepada Allah, wajibnya mengenal Allah, la yusbatu illa bisam'i, dan itu tidak bisa dibuktikan kecuali dengan sam'i, dengan pendengaran. Jadi kalau kita mengkaji bab Thariqul Iman dari kitab Nizamul Islam, yang disebut Thariqatul Aqli, metode akliyah atau metode rasional, itu hanya sampai pembuktian bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup itu ada Al-Khaliq Al-Mudabbir. Ada yang maha mencipta, ada yang maha mengatur. Tapi tentang siapa Al-Khaliq Al-Mudabbir, akal nggak sanggup. Itu di luar jangkauan akal. Karena itu ghairu mahsus. Nah, makanya itu berkaitan dengan pembuktian yang kedua, yakni Al-Quran kalamullah. Dia bukan buatan orang Arab, bukan kreasi Nabi Muhammad. Dia kalamullah. Dan di Al-Quran dengan kalamnya, Al-Khaliq Al-Mudabbir memperkenalkan dirinya bahwa namanya Allah. Nah, dan nama-namanya yang lain. Nah, itu ma'rifat tentang Allah, yaitu la yusbatu illa bisam'i. Ya, makanya itu sepaket dengan pembuktian adalah Al-Quran kalamullah. Istilahnya itu kajian orisinilitas Al-Quran, kajian keaslian dan keotentikan Al-Quran. Dan satu-satunya kitab yang orisinil dan otentik hingga hari ini hanya Al-Quranul Karim. Adapun yang lain itu sudah diakui oleh mereka ada campur tangan manusia, bahkan diubah secara periodik per 100 tahun misalkan. Hanya Al-Quran yang tidak ada campur tangan manusia. Maka kesimpulannya hanya ada satu din samawi, agama samawi yang murni, yang jernih, sekaligus yang hak, yaitu Islam. Gitu. Maka kalau orang-orang kafir itu hari ini semangat dakwah, tanda kutip, ya, tadi malam dikirim video oleh kawan, datang ke pesantren orang-orang non muslim ini pakai baju koko, pakai peci, padahal orang Kristen, ya, pakai masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, padahal Kristen. Luar biasa. Jadi mereka ngaku gitu di video itu, di mobil membuat vlog. Kalau kita nggak begini penampilannya, kita nggak akan terima di pesantren-pesantren. Sampai begitu pemurtadan itu sampai masuk ke pesantren dengan kedok. Ya, penampilannya seperti ustadz. Padahal mereka sedang ada misi kristenisasi. Nah, kalau orang-orang begini begitu semangat. Nah, kita yang ya penganut dinul haq ini nggak boleh kalah semangat. Harusnya kalau ada paus kemarin datang itu di aslim, ya, taslam, masuk Islam selamat. Kalau nggak masuk Islam nggak bisa pulang. Ya jangan diancam, nggak boleh. La ikraha fiddin. Kita cuma menyampaikan aslim taslam, masuk Islam kau maka kau selamat. Maksudnya selamat di dunia, selamat di akhirat. Qalu li anna qaulahu ta'ala, mereka berkata karena firman Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul,
yadullu ala anna qabla al-bi'tsati yakunu lin-nasi hujjatun fi tarki ta'ati wal ibadati. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sebelum diutusnya para rasul, maka pada manusia itu ada hujjah. Ada kebolehan, ada kesempatan untuk berhujjah dalam meninggalkan ketaatan dan ibadah. Naam, wa qala Ibnu Amiril Hajji Al-Hanafi, fa innahu yufhamu minhu subutul hujjati lin-nasi 'ala Allahi anna law adzabahum qabla al-bi'tsati fayufidu amnahum minal adabi wa huwa mujibu adamil hukmi qabla al-bi'tsati aslan li kauni adamil amni minal adabi ala tarkil wajibi wa fi'lil muharrami min lawazimil wujubi wal hurmati mutlaqan. Karena sesungguhnya dipahami darinya, dari ayat tadi, subutul hujjah, tentang tetapnya hujjah bagi manusia, bagi atas Allah, annalau, bahwasanya jika Allah mengazab mereka sebelum diutusnya Rasul, maka itu berfaidah, ya, amannya mereka dari azab, dari siksaan, wa huwa mujibu adamil hukmi, dan itu mewajibkan, memastikan tiadanya hukum sebelum diutusnya Rasul, aslan, pada asalnya, likauni adabil amni, karena tidak amannya minal adabi, dari azab, ala tarkil wajib, atas meninggalkan kewajiban, wa fi'lil muharrami, dan melakukan keharaman, min lawazimil wujubi wal hurmati mutlaqan, termasuk suatu kelaziman atas kewajiban dan keharaman secara mutlak. Wa ala dzalika la hukma fil af'ali wala fil asya'i qabla bi'tsatir rasul. Kesimpulannya, maka tidak ada hukum bagi perbuatan, tidak pula bagi benda-benda sebelum diutusnya Rasul. Ay qabla wujudid dalil yadullu alaihi bi'ainihi min khitabis syari', yaitu tidak adanya dalil, yang dalil itu menunjukkan dengan zat dalil itu sendiri mengenai khitabus syari', seruan dari pembuat syariat. Qala Fakhruddin Ar-Razi, i'lam anna bayyana fi awwali hadzal kitabi annahu la hukma qabla syar'i. Ketahuilah bahwasanya telah kami jelaskan, telah kami jelaskan pada awal kitab ini bahwasanya tidak ada hukum sebelum diturunkannya syariat. Inna nafyal adzabi 'anil nasi qabla bi'tsatir rasuli yadullu ala adami taklifihim bil ahkami wal i'tiqadat. Sesungguhnya penafian azab, penafian siksaan pada manusia sebelum diutusnya Rasul itu menunjukkan tiadanya taklif pada mereka, tiadanya pembebanan hukum pada mereka dengan hukum-hukum tertentu dan keyakinan-keyakinan tertentu. Ay adami taklifihim bi syai'in, yaitu tiadanya taklif, beban bagi mereka bi syai'in, dengan suatu apapun. Wala makna lidzalika illa nafyul hukmi nafyan batan 'anin nasi qabla ay yab'atsallahu lahum rasulan. Dan tidak bermakna hal ini kecuali penafian hukum, tiadanya hukum, dengan nafian batan, dengan penafian secara total atas manusia, bahwa sebelum diutusnya Rasul bagi mereka tidak ada hukuman bagi mereka, tidak ada hukum bagi mereka. Amin hunakana ahlul fatrati najin. Dari sini maka ahlul fatrah, ya, orang-orang yang hidup di dalam masa kekosongan. Misalkan dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada 600 tahun. Ya. 600 tahun.
Kemudian agamanya Nabi Isa ini diselewengkan, tidak lagi murni. Lalu kemudian tidak sampai dakwah mereka ke kaum tertentu, umat tertentu. Nah, mereka ini ahlul fatrah, masa kosong. Najin, mereka itu orang yang diselamatkan. Wahum alladzina asyu baina doya'ir risalatin wa ba'thi risalatin. Siapa ahlul fatrah itu? Mereka orang yang asyu, hidup baina doya'ir risalatin, antara kekosongan risalah hingga diutusnya risalah. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ayah bunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu min ahlil fatrah. Dan ketika Nabi bi'tsah, beliau sudah wafat. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan, ya kan? Beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian beliau meninggal di usia Nabi sekitar 6 tahun. Jadi yatim piatu. Jadi ayah ibu beliau tidak ketemu dengan beliau, tidak ketemu ketika beliau menyampaikan risalah Islam. Berarti statusnya min ahlil fatrah. Berarti najin, mereka selamat. Atau bahkan ada penjelasan yang menyatakan ayah bunda Nabi Muhammad itu dihidupkan kembali dan kemudian berislam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Wa yakunu hukmu ahli al-fatrati hukma alladhi ya'ishuna ba'da bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam walam tublaghuhum risalatun lam tablughum risalatun. Karena itu status hukum ahlul fatrah, yaitu orang yang hidup di masa kekosongan tadi, hukmal ladzi, dibaca hukma karena khobar yakunu, status hukumnya adalah hukum orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tablughum risalatun. Tapi risalah itu tidak sampai kepada mereka. Belum sampai kepada mereka. Orang-orang pedalaman. Ya. Atau di Indonesia dan dakwah belum sampai ke Indonesia. Mereka keburu wafat sebelum dakwah sampai ke Indonesia. Itu juga disamakan dengan ahlul fatrah. Lain hal kalau kemudian dakwah sudah sampai di Indonesia, Islam sudah sampai ke Indonesia, lalu mereka menolak. Nah, itu berbeda. Wa ya'thamul qadiruna 'ala tablighi wa lam yaf'aluhu. Maka berdosalah orang yang mampu untuk melakukan tabligh, menyampaikan dakwah, wa lam yaf'aluhu, tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini makanya renungan untuk kita. Jangan sampai orang dekat kita, ya, ayah kita, ibu kita, dan sanak kita, keluarga kita, ini menjadi menuntut kita nanti di akhirat. Karena kita paham agama, kita paham Islam kafah, juga metode penegakan Islam, tapi kita tidak menyampaikan kepada mereka. Jangan sampai nanti mereka menuntut kepada kita gara-gara kita tidak menyampaikan. Ini penting ini. Ya. Apa hukum menegakkan hukum-hukum Allah? Dijawab yang serempak. Apa hukum menerapkan syariat Allah? Wajib. Dan apakah syariat bisa tegak tanpa daulah? Sebagian besarnya tidak bisa. Lalu apa hukum menegakkan daulah? Wajib. Dari sisi sama wajibnya, sama tidak dengan kewajiban menegakkan sholat? Sama-sama wajib. Dari sisi wajibnya sama tidak dengan menutup aurat? Sama wajib. Dari sisi menunaikan zakat, sama tidak wajibnya? Jawab. Sama, wajib. Wajib itu artinya apa? Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
Jadi jika menegakkan khilafah itu wajib tapi tidak dilakukan, berarti hukumnya berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Bukankah itu fardu kifayah? Naam, fardu kifayah. Tapi ternyata belum tegak itu. Belum saqata anil baqin, belum gugur bagi yang lain. Karena kefarduan itu belum tertuntaskan. Maka sepanjang kefarduan itu belum tertuntaskan, kaum muslimin semuanya berdosa. Sebelum tegaknya hukum-hukum Allah. Adapun orang yang berjuang, dia mendapat rukhsah, mendapat keringanan karena dia sudah berjuang meskipun belum berhasil. Nah, jangan sampai kemudian orang-orang dekat kita, keluarga kita, tetangga kita itu kemudian satu saat menuntut ke kita di akhirat. Antum tahu hukum menegakkan khilafah, tapi antum nggak pernah menyampaikan ke kami. Antum tidak pernah menyampaikan di grup WA, di sosial media. Padahal antum qadirun. Ya, qadiruna ala tabligh, sanggup untuk menyampaikan. Walam taf'alun, walam taf'alu, tapi kalian tidak melakukan. Nah itu jadi dosa buat kita. Maka sebisa mungkin ya dengan dosis yang tertakar ya kita mesti menyampaikan. Wajib, jangan sampai kemudian justru kita yang berdosa karena tidak menyampaikan. Ya, pahami itu. Wa min adillatihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil-dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. La yasma'u bi ahadun, tidaklah seorang pun yang mendengar min hadhil ummah, dari umat ini, baik itu orang-orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, lalu dia tidak beriman, billadzi ursiltu, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah. Ayo. Jadi paus ya, dia harus mendengar kebenaran Islam supaya dia selamat di dunia dan di akhirat kalau dia menerima. Tapi kalau dia tidak menerima, ya, la yasma'u bi ahadun, ya tidaklah seorang pun yang mendengar dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, kemudian mati dan dia tidak beriman, maka kana min ashabin nar. Nah, pilihannya begini, kalau kita tidak menyampaikan ke mereka, kitanya yang dituntut nanti di akhirat. Pilih mana? Ayo, pilih mana? Paus nanti di neraka narik-narik tangan orang yang ketemu sama dia tapi tidak menyampaikan Islam kepadanya, malah cium tangan, cium kepala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mending kita sampaikan. Dia nerima atau tidak urusan dia. Yang penting kita sudah selamat. Nah, tugas kita itu menyampaikan. Qala al-Imam An-Nawawi fi kitabih Al-Minhaj. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Ini kitab fikih ya. Wa fi mafhumihi dalalatun ala anna man lam tablughu da'watul Islam fahuwa ma'dzurun. Maka di dalam hadis ini kata beliau ada mafhum yang menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam fahuwa ma'dzurun, maka dia termasuk orang yang mendapatkan uzur, mendapatkan pemaafan. Wa hadza jarun ala ma taqaddama fil usuli annahu la hukma qabla wurudi syar'i ala sahihi wallahu a'lam. Wa hadza jaron, berjalan ya, diterapkan pada apa yang telah lewat pada bahasan usul
bahwasanya tidak ada hukum sebelum datangnya syariat alas sahih menurut pendapat yang benar. Artinya ada pendapat yang berpendapat lain. Siapa tadi? Pendapat Mu'tazilah. Wa alaihi faqabla bi'tsatir rasuli la yuqalu inna hukmal asya'i halalun au haramun. Atas dasar ini maka sebelum diutusnya Rasul tidak dikatakan bahwasanya hukum benda-benda itu adalah halal, ya, hukum benda-benda atau hukum benda-benda itu haram. Ya, tidak bisa, karena halal dan haram itu adalah status hukum menurut hukum syariah. Sebelum diutusnya Nabi, sebelum diturunkannya syariat, maka tidak bisa kita memvonis benda ini hukumnya halal, benda ini hukumnya haram. Karena tadi la hukma qabla wurudi syar'i. Li'anna la hukma laha, karena tidak ada status hukum baginya, bagi asya tadi. Wa kadzalikal af'al, begitu pula perbuatan. Balil insani ayyaf'ala ma yuridu duna taqayyudi bi hukmin. Akan tapi manusia itu berbuat apa sesuai dengan apa yang dia kehendaki tanpa dibatasi status hukum tertentu. Wala syai'a alaihi 'indallahi hatta yab'atsa ilaihi rasulan. Dan tidak ada sesuatu baginya di sisi Allah hingga Allah mengutus padanya seorang rasul. Wa hina idzin yataqayyadu bi ahkamillahi ta'ala bi ahkamillahi allati ballaghahu iyyahu rasulu hasba ma ballaghaha lahu. Ketika inilah maka dia terikat dengan hukum-hukum Allah, yang hukum-hukum Allah itu Rasulnya telah sampaikan kepadanya sesuai dengan apa yang disampaikan kepadanya. Nah, ini bahasan mengenai la hukma qabla wurudi syar'i. Ini bahasan yang memang kalau dalam kitab-kitab usul fiqh ada gitu. Jadi kalau antum baca kitab-kitab usul fiqh biasanya akan ada bahasan mengenai status hukum sebelum diutusnya Rasul. Nah, apa sih pandangan kita, pandangan ahlu sunnah, ya ini tadi la hukma qabla wurudi syar'i. Nah, selanjutnya ba'da wurudi syar'i, setelah datangnya syariat. Amma ba'da wurudi syar'i, adapun setelah datangnya syariat, ai ba'da an arsalallahu linnasi rasulan, yaitu setelah Allah mengutus bagi manusia seorang rasul. Fasara lil af'ali walil asya'i ahkamun, maka jadilah bagi perbuatan dan benda itu memiliki status hukum. Fa asbahu mutaqayyidina bima ja'ahum bihi dzalikar rasulu, maka jadilah mereka, ya, manusia tadi itu mutaqayyidin, menjadi orang-orang yang terikat. Itu khabar dari asbahu. Terikat dengan apa? Dengan apa yang Rasul datang dengannya. Walam tabqa lahum hujjatun ala adami taqayyudi bil ahkamil lati jaa bihar rasulu, dan tidak ada tersisa bagi mereka hujjah, ya, tidak ada hujjah bagi mereka ala adami taqayyudi, karena tiada terikatnya bil ahkami dengan hukum-hukum allati jaa, yang hukum-hukum itu datang bihar rasul datang dengannya. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Terjemahnya tadi sudah. Fa mafhumu hadhil ayati huwa annana nu'adzibu man ba'athna lahum rasulan wa khalafu risalatahu. Jadi mafhum dari ayat ini bahwasanya kami akan mengadab siapa orang yang kami utus kepada mereka seorang rasul, tapi mereka kemudian menyelisihi risalahnya. Nah, itu kan. Jadi sebelum diutusnya Rasul, wa ma kunna mu'adzibina, berarti mahum mukhalafahnya kalau sudah diutus Rasul mereka menyelisihinya maka akan diazab. Ini mafhum mukhalafah, makna kebalikan.
Mafhum mukhalafah itu makna kebalikan dari ayat ini. Wa hadzal makna yu'ayyidu bil ayati ba'daha. Dan makna ini dikuatkan. Wa hadzal makna yu'ayyadu, dikuatkan dengan ayat sesudahnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Di ayat ke-16 ya, lanjutan ayat tadi, dan jika kami hendak membinasakan satu qaryah, satu kampung, amarna, kami akan perintahkan ya, mutrafiha, lalu mereka hidup bermewah-mewah, fafasaqu fiha, mereka berbuat fasik dalam qaryah tersebut, fahaqqa 'alaihal qaul, maka telah tetaplah atas mereka qaul, ketentuan, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan ia sehancur-hancurnya. Nah, artinya fahadhil ayatu tubayyinu anna ahlal qaryati yu'adzibuna ba'da bi'tsatir rasuli alladhi ya'muruhum bitta'ati wa hum khalafuhu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, yu'adzabuna, mereka itu akan diazab. Ya, dibaca majhul, yu'adzabuna, mereka akan diazab ba'da bi'tsatir rasul, setelah diutusnya seorang rasul. Yang rasul itu alladzi ya'muruhum, memerintahkan kepada mereka bitta'ati, untuk melakukan ketaatan, wa hum khalafuh, tapi mereka menyelisihi rasul tersebut. Qala Muhammad Tahir ibni Ashur, Muhammad Tahir ibnu Ashur, dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, fayakunu aslu nuzumil kalami hakadha, jadilah asal dari nazam atau struktur kalam itu begini, kata beliau, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, yakni na'muru mutrafi qaryatin bima na'muruhum bihi ala lisanir rasuli fafasaqu an amrina fa yuhiqqu alaihimul wa'idu fa nuhlikuhum idza aradna ihlakahum. Kami memerintahkan mutrafi, ya, tokoh-tokoh, ya, orang yang hidup mewah dari negeri itu, memerintahkan untuk taat, maksudnya bima na'muruhum bihi, dengan apa yang kami merintahkan kepada mereka dengannya, ala lisanir rasul, dengan lisan rasul, fayafsuqu an amrina, ternyata mereka berbuat fasik atas perintah kami, mereka menyelisihi perintah kami, maka fayuhiqqu alaihimul wa'ud, maka hak atas mereka wa'id, ya, ancaman, fanuhlikuhum, maka kami binasakan mereka, idza aradna ihlakahum, jika kami sudah berkehendak untuk membinasakan mereka. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu mubasysyirin, sebagai pembawa kabar gembira, wa mundzirin, pembawa peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar bagi manusia di hadapan Allah tidak lagi punya hujjah setelah diutusnya para rasul. Fal ayatul karimatu tadullu ala anna bayanal ahkami wa iqamatul hujjati 'ala an-nasi yakunu ba'da bi'tsatir rusul. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mengenai penjelasan hukum-hukum dan tegaknya hujjah atas manusia itu terjadi setelah diutusnya para rasul. Faman lam yu'min bidzalika rasuli kana mas'ulan amama Allah taala an adami imanihi wa an adami taqayyudi bil ahkamil lati jaa biha. Maka siapa yang tidak beriman dengan Rasul, jadilah dia mas'ulan, dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala atas ketidakberimanannya dan tidak terikatnya dia dengan hukum-hukum yang para Rasul itu datang dengannya.
Wa man amina bihi kana muqayyidan bil ahkamil lati ja'a biha wa mas'ulan an adami ittiba'i ayyi hukmin minha. Sedangkan orang yang beriman dengannya lalu dia terikat dengan hukum-hukum yang dia datang dengannya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas tidak mengikutinya dari hukum tertentu darinya. Beriman sudah, ya, kemudian taqayyud dia dengan syariat, tapi ada sebagian hukum yang dia tidak terikat, itu pun dia akan mas'ulan, akan dimintai pertanggungjawaban. Wal hukmul wahidu mahma kana min risalatir rasulil lati ballaghaha fayu'adzibu kullaman khalafahu. Satu hukum saja, ya, yang dibawa oleh risalah Rasul yang dia menyampaikannya, ya, lalu maka akan fayu'adzabu maka akan diazab kullu man, siapa saja, khalafahu, yang menyelisihinya. Satu hukum saja, salat misalnya, ya, atau riba misalnya, itu akan dimintai pertanggungjawaban insyaallah. Wa ala dzalika la yakunu lisyai'i wa la lil fi'li hukmun hatta yaquma ad-dalilu alaihi. Atas dasar ini maka tidaklah terhadap benda, tidak pula terhadap perbuatan, kecuali itu ada hukum, ada hukumnya hingga tegak dalil atasnya. Amma ba'da bi'tsati rasuli wa tablighihi risalatuhu fa innahu yunzaru. Adapun setelah diutusnya Rasul dan dakwahnya dan dakwah risalahnya, maka itu dilihat, yunzar. In kanat risalatuhu ja'at bi asya'in muayyanatin, bi asya'a muayyanatin. Ya, jika risalahnya itu datang dengan sesuatu yang tertentu, bi asya'a dibaca asya'a karena dia ismul ladzil yansharif, majrurnya dengan fathah. Muayyanatin itu sifat dari asya'a, dibaca majrur karena na'tul majruri majrurun. Wa amarahum, dan dia memerintahkan bittiba'i risalati ghairihi fi asya'a ukhra, dan dia memerintahkan amarahum bittiba'i itu risalah yang lain pada sesuatu yang lain, kama hiyal halu ma'a sayyidina Isa fa innahum muqayyiduna bil ahkamil lati ballaghaha lahum wa mulzamuna bittiba'iha wa yu'adzibu ala adami taqayyud biha hatta tunsakha hadhihi risalah. Jadi sesungguhnya mereka itu terikat dengan hukum-hukum yang Nabi Isa sampaikan kepadanya, maka mereka wajib terikat untuk mengikutinya, ya, pada perkara yang memang dibawa oleh Nabi Isa, meskipun tidak membahas perkara yang lain, gitu. Maka yu'adzabuna mereka akan diazab ala adami taqayyudi, ya, karena tiada terikatnya dengannya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, hatta tunsakha, hingga kemudian dinasakh hadhir risalatu, risalah ini, yani risalah Nabi Isa alaihi salam. In kanat risalatur rasuli ja'at bi asya'a wa lam tata'arrad li asya'a fahum muqayyaduna bima ja'at bihi faqat wa la yu'adzabuna ala ma lam ta'ti bihi. Jika risalah seorang rasul itu datang dengan sesuatu walam tata'arrad, dan tidak bertentangan dengan sesuatu yang lain, yang fahum muqayyadun, maka mereka itu terikat bima ja'at bihi faqat, dengan apa yang dia datang itu saja. Wala yu'adzabun, dan mereka tidak diazab ala ma lam ya'ti bih, dengan apa yang dia tidak datang dengannya. Ta, A, B, T. Biasanya jim, ya. Alif, ba, jim, A, B, C. In kanat risalatur rasulu ammatan, ya. Jika risalah seorang rasul itu ammatan, umum, kulla syai'in, mencakup semua hal, waja'at
mubayyana wa ja'at mubayyanata kulli syai'in, dan datang untuk menjelaskan segala sesuatu. Fa innahum muqayyiduna fi kulli syai'in bi hadhir risalah. Maka mereka itu terikat dengan segala sesuatu yang ada dalam risalah tersebut. Hadza kama hiyal halu ma'a sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syariatihil Islam. Ini seperti keadaan ya syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah dengan syariatnya, yaitu syariat Islam. Fa inna syari'atal islamiyyah allati jaa biha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahatat bi jami'i af'alil insani ihatatan tammatan syamilatan. Karena sesungguhnya syariat Islam yang datang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahatat, itu mencakup, ya, ahata yuhitu itu artinya luas dan dalam gitu. Bi jami'i af'alil insan, mencakup seluruh perbuatan manusia dengan ihatatan tamatan syamilatan. Nah, penegasan itu maf'ul mutlak. Ihatatan itu maf'ul mutlaknya, mansub karena dia maf'ul mutlak. Ya, mencakup semua hal. Tamatan itu sifat dari ihatan, sempurna. Syamilan, sempurna juga. Falam tujad waqi'un wahidatun min af'alil insani wal asya'i illa bayyana syar'u laha mahalla hukmin fi syariah. Tidak didapati satu realitas pun, satu waqi', satu fakta pun dari perbuatan-perbuatan manusia dan benda-benda kecuali syariat menjelaskannya status hukumnya pada syariah. Wala yumkinu syar'an ayyujad ya fi'lun li 'abdi laisa lahu dalilun aw amaratun tadullu ala hukmin. Tidak mungkin syariat ya didapati pada perbuatan hamba, ya, tidak ada baginya dalil atau amarah. Ya, amarah itu penunjukan, ya. Dari dalil itu diambil amarah, dari penunjukannya. Tadullu ala hukmin, yang menunjukkan status hukumnya. Li umumi qaulihi ta'ala, karena umumnya firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kata Allah Ta'ala, dan telah kami turunkan pada engkau wahai Nabi Muhammad sebuah kitab Al-Qur'an yang fungsinya adalah tibyanan, untuk menjelaskan. Tibyan itu menjelaskan dengan penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya. Likulli syai'in, segala sesuatu. Jadi ada bayan, ada tibyan. Kalau bayan bisa jadi nggak jelas, tapi kalau tibyan itu jelas, rinci, detail. Makanya Imam Nawawi menamai kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karena jelas, rinci dan detailnya isi bahasan kitab tersebut. Ai bayanan lahu, yakni penjelasan baginya. Wa ta lil mubalaghah. Nah, pada kata tibyanan itu lil mubalaghah, ya, hiperbola, bersangatan. Jadi sangat jelasnya. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari an hadhil ayah, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengenai ayat ini, yaqulu, ya, nazala alaika ya Muhammad, dia berkata, dia menurunkan pada engkau ya Muhammad hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, bayanan, sebagai penjelasan, likulli ma bil nasi ilaihil hajah, terhadap setiap apa yang manusia pada penjelasan itu ada hajat, ada keperluan. Min ma'rifatil halali wal harami wa thawabi wal iqabi, untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan siksa. Nah, manusia berhajat dengan itu. Ya, manusia ini kan sudah kita bahas sebelumnya, dia tidak mengerti status perbuatan yang akan menghantarkan pahala, mana yang menghantarkan dosa. Kalau waqi benda bisa, waqi af'al bisa. Kemudian waqi atau benda itu, fakta perbuatan atau benda itu sesuai dengan fitrah atau tidak sesuai fitrah, manusia bisa mengetahui.
Ya, tapi tentang apakah perbuatan itu hasan ataukah qabih, apakah mendatangkan sawab ataukah sebaliknya iqab, manusia tidak mampu. Makanya perlu penjelasan. Maka diturunkanlah Al-Qur'an sebagai tibyanan, sebagai penjelasan yang sangat jelas. Maka sesungguhnya kehadiran Al-Qur'an bagi kita itu nikmat yang besar. Karena kalau tanpa Al-Qur'an kita tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hasan, mana yang qabih, mana yang mendatangkan sawab, mana yang mendatangkan iqab. Wa qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fa kullu ma yahtajuhun nasu fi amrid din wa yashmulu umur at-tashri'i kulliha fi jami'i jawanibil hayati bila istisna qad bayyanathu hadhihi syariah. Maka setiap apa yang manusia berhajat kepadanya dalam perkara agama, yang dia itu mencakup perkara-perkara syariat, perkara-perkara pensyariatan seluruhnya pada seluruh aspek kehidupan tanpa ada pengecualian, qad bayyanathu hadhihi syariah, sungguh syariat ini telah menjelaskan. Nah, unzur ila Dr. Abid Ibni Muhammad As-Sufyani dalam kitab Ats-Tsabat wasyumul fi Syariatil Islamiyah, Safhah mi'ah wa sittin wa arba'in, ya 146. Qala Asy-Syaukani, berkata Imam Syaukani, wala ma'na li ikmali illa wafa, bisa dibaca wafa'a, bisa dibaca wafa'u ya, illa wafa an-nususi bima yahtaju ilaihi ahlu syar'i imma bin nasi ala kulli fardin au bin diraji ma yahtaju ilaihi tahtal umumati syamilati. Bahasanya bahasa berat, bahasa ahli usul. Imam Syaukani ahli hadis ya, pengarang kitab Nailul Autar. Itu bukan syarah dari Bulughul Maram ya, kemarin itu salah. Tapi Al-Muntaqa Ahadits apa gitu. Kata beliau tidak ada makna ya li ikmal, bagi kesempurnaan pada ayat al-yawma akmaltu lakum, dari akmala yakmilu ikmalan, kan kesempurnaan, illa kecuali wafa'an nusus, dengan terpenuhinya nas ya. Di wafa itu kan menepati nas-nas, bima yahtaju ilaihi ahlu syar'i, dengan apa yang diperlukan ya baginya ahlu syar'i, imma bin nas, bisa jadi dengan nas, masih ingat bahasan warakat, sesuatu yang jelas ya, seperti orang duduk di atas kursi, yang lain di bawah, nah dia nampak jelas, terlihat oleh yang lain, nah itu nas. Ala kulli fardin, atas setiap orang, nah itu nas, jelas dia. Au bin diraji, atau dengan melakukan tafriq ya, pencabangan, pengkajian, pendalaman dari nas ya, dari dalil yang tidak secara sharih menyebutkan status hukum ya. Ya, ma yahtaju ilaihi, terhadap apa yang diperlukan padanya, tahtal umumat asyamilah, di bawah dalil-dalil yang umum lagi sempurna. Jadi ada istinbat hukum di sana. Jadi sering kita istilahkan Al-Qur'an itu ibarat sumber mata air ya, mambaul ulum, sumber ilmu yang tidak pernah habis untuk ditimba airnya. Dia akan terus mengalirkan air ilmu, maul ulum. Ya, bagi siapa yang terus mendalami, mentadaburi, mengkaji Al-Quran, 1000 kali dia baca, 1000 kali dia akan mendapatkan air ilmu dan air hikmah dari Al-Quranul Karim. Makanya kitab yang tidak pernah bosan untuk dibaca itu ya Al-Quranul Karim. Ya karena siapa kemarin yang ceramah? Rashid ya.
Hafiz Ar-Rasyid. Karena muta'abbidan bi qiraatihi kan. Membaca Quran itu termasuk ibadah. Karena ibadah makanya ada ketentuan-ketentuan khusus. Kalau baca hadis tidak disebut ibadah. Baca kitab tidak disebut ibadah. Ibadah mahdhah maksudnya. Tapi kalau baca Quran dia terhitung sebagai ibadah. Fa idza zu'ima anna ba'dal waqa'i khaliyatun ya khaliyatun karena anna khaliyatun minal hukmi syar'i, maka jika diklaim dianggap bahwasanya ada sebagian fakta yang khaliyah kosong minal hukmi syar'i dari hukum syariat, artinya tidak diurus oleh syariat, tidak dihukumi oleh syariat, ala makna anna hunaka ba'dul af'ali minal af'al ibadi qad ahmalat syari'atu ihmalan mutlaqan bihaitsu la tansib dalilan. Nah, sampai situ dulu. Ala makna bahwasanya maknanya adalah di sana ada sebahagian perbuatan daripada perbuatan-perbuatan hamba yang syariat telah ahmalathu, syariat melalaikannya, ya tidak ada status hukumnya, ya khaliyatun tadi minal hukmi syar'i ihmalan mutlaqan dengan pelalaian yang mutlak, ya bihaitsu lam tansib dari sisi tidak tegak dalil, tidak ada dalil, au tadi amaratun tunabbihu atau tiadanya amarah penunjukan yang memperingatkannya biha dengannya al-mukallaf ala maqsadiha fiha, ya atas maksud syariat padanya. Fa idza zu'ima dzalika fa innahu ya'ni anna hunaka syai'an lam yubayyinhu al-kitabu. Maka jika dianggap demikian, itu ya berarti bahwasanya di sana terdapat sesuatu yang Al-Qur'an tidak menjelaskannya. Wa anna hadzal dina lam yukmilhu Allahu ta'ala. Berarti itu sama saja mengatakan bahwa Allah tidak menyempurnakan agama ini. Bidalili wujudi fi'lin lam yuzkar hukmuhu. Dengan dalil adanya perbuatan yang tidak disebutkan status hukumnya, fahuwa dinun naqisun. Maka kalau ada begini berarti itu agama yang kurang, ya, kurang lengkap. Wa hadza mu'aradun linnasil Qur'an. Maka ini anggapan seperti ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Walidzalika yakunu za'man batilan. Karena itu anggapan ini adalah anggapan yang batil. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Qala Imam Al-Qurtubi fi tafsiri hadzal ayah wa tafsila kulli syai'in, ya, bahwa Allah itu menjelaskan, merinci segala sesuatu, yakni mimma yahtajul ibadu ilaihi minal halali wal harami wasyara'i wal ahkami, yakni Allah menjelaskan apa yang hamba berhajat padanya berupa perkara yang halal dan yang haram dan syariat-syariat serta hukum-hukum. Hadhil ayatu wa amthaluha tadullu ala anna syari'atal islamiyata bayyanat jami'a af'alal insani. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu menjelaskan seluruh perbuatan manusia. Wala yumkinu syar'an ayyujada fi'lun lil abdi laisa lahu dalilun aw amaratun tadullu ala hukmin. Dan tidak mungkin syariat, ya, mengadakan perbuatan bagi hamba yang tidak ada baginya dalil
atau minimal amarah, penunjukan yang menunjukkan kepada status hukum perbuatan tersebut. Fakanan nasu ma'murina bi ayyasiru a'malahum bihasabi ahkamil Islam. Maka kesimpulannya manusia mereka itu diperintahkan agar mereka menjalankan amal-amal mereka sesuai dengan hukum-hukum Islam. Min dzalika tata'akkadul qa'idatu syar'iyyah. Dan di antara yang atas dasar ini yang menguat dan juga menguatkan itu adalah kaidah syar'iyyah. Yakni apa? Al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil ahkami syar'i. Hukum asal perbuatan itulah terikat dengan hukum-hukum syariah. Fayajibul bahsu an hukmillahi fil af'ali awil asya'i. Maka wajib untuk mencari status hukum Allah pada perbuatan-perbuatan atau benda-benda. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan di al-hukmu syar'iyyu 'alal af'ali dan al-hukmu syar'iyyu 'alal asya'i. Insyaallah ya. Karena ada rencana tanggal 27 itu Ananda Najwa itu berangkat ke Mesir. Nah, Buya mengantar ke Jakarta. Kemungkinan hari Sabtu tanggal 26 itu sudah berangkat ke Jakarta. Nah, tapi kita lihat perkembangan, nanti diinformasikan ya, wabil khusus Hamzah dan Alif. Nah, itu. Kita niatkan mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji kitab ini sampai khatam, dan kita niatkan pula mudah-mudahan kita diberikan kepahaman dan keistiqomahan untuk mengamalkan isinya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ikum ajma'in wa ala fi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.